sekali bertemu dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak Mitra Handayani. Kalian bisa panggil kakak Mitra supaya kita lebih dekat lagi. Adik-adik, bagaimana kabarnya di tahun baru ini, di tahun 2021? Good, baik-baik dan sukacita semua ya. Nah adik-adik, pertemuan kita yang pertama ini akan kakak pimpin. Nah materinya adalah hidup beriman dan berpengharapan. Adik-adik kakak yang baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kakak pimpin kalian dalam doa ya. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik, nah kakak ulang lagi ya. Materi kita hari ini hidup beriman dan berpengharapan. Adik-adik, kakak mau tanya dong, di sini siapa nih yang liburannya sukacita, senang sekali, pergi kemana, pergi ke sini? Iya, pada di rumah semua ya, karena keadaan lagi pandemi COVID-19. Jadi untuk kita di rumah aja, kita kumpul bersama keluarga ya, sudah merasakan hal sukacita. Adik-adik kakak yang baik, nah pagi hari ini sebelum kita memulai kelas, jangan lupa kalian siapkan buku paket kalian. Kalau bisa kalian sambil dibuka ya, mengenai bab hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, siapkan buku catatan kalian. Dan yang terakhir, siapkan juga Alkitab kalian, karena kita akan banyak sekali membaca Alkitab pagi hari ini. Nah, kakak mau baca tujuan pembelajaran kita pagi hari ini ya. Ada 6 poin. Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama, kalian mendefinisikan hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, kalian menceritakan pengertian hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, kalian memahami hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, kalian tuh menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang poin kelima, nah sebelum kakak masuk ke poin 5, kalian sudah catat nggak tujuan pembelajarannya? Sudah semua ya, jadi supaya nanti kita memahami semuanya. Nah yang kelima adalah kalian mengelaborasi dan mempresentasikan tokoh Alkitab mengenai makna hidup beriman dan berpengharapan. Dan yang keenam nih, kalian tuh menyajikan hasil karya berupa drama mengenai hidup beriman dan berpengharapan. Ih seru sekali ya adik-adik ya. Di poin 5 ke 6 ini nanti kita akan drama bersama-sama dengan kalian semua juga. Nah adik-adik yang baik, nanti kakak akan menjelaskan mengenai pengertian hidup beriman, artinya, lalu akan kakak jelaskan mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan. Tapi adik-adik, di sini kakak akan memberikan beberapa ayat Alkitab yang kalian harus baca. Kakak akan kasih kalian beberapa menit, kalian baca, lalu kalian cari tahu mengenai pengertian hidup beriman dan berpengharapan adik-adik. Oke? Nah, dicatat ya, ditulis ya. Oke, yang pertama ada Daniel 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Oke, dicatat. Yang kedua ada Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Udah ada berapa ayat kira-kira? Iya benar, udah ada 2. Nah, kita masuk ketiga ya. Yang ketiga ini ya, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ke-17. Yang terakhir adik-adik ada di 1 Petrus 1 ayat ke-21. Nah, siapa yang kira-kira tahu? Tadi kakak udah sebutin berapa? Iya benar sekali, ada 4. Kalian tulis, kalian baca, nanti kalian jelaskan di akhir sesi ini. Kakak kasih kesempatan untuk kalian definisikannya ya. Oke, sekarang kita masuk yuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Disimak baik-baik. Nah, iman dan pengharapan adik-adik. Mengenai kata iman dari perjanjian lama berarti berpegang teguh adik-adik. Beriman berarti berpegang teguh pada apa? Keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Good, baik banget, benar sekali. Karena hal itu dapat dipercaya serta diandalkan loh adik-adik. Nah, demikian juga iman ini berkaitan dengan percaya. Yes, percaya loh adik-adik. Nah, kata pengharapan juga adik-adik tidak lepas dari iman kepada siapa? Yesus Kristus. Nah, iman itu membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk apa sih? Mewujudkan pengharapannya itu terutama kepada Tuhan. Lalu adik-adik, beriman dan
pengharapan ada artinya loh. Nah, memiliki dua arti. Pertama, percaya pada janji Allah. Adik-adik, tadi kakak udah menjelaskan loh sedikit definisinya, sedikit pengertiannya. Kira-kira adik-adik nih sudah paham belum ya? Good, baik sekali. Yes, benar banget. Kalian sudah paham ya. Kakak berharap kalian akan mengerti dan memahaminya. Oke, kita lanjut ya. Percaya pada janji Allah. Adik-adik, orang Kristen nih, orang kakak dan adik-adik semua ya, membangun imannya itu berdasarkan apa sih? Yes, benar, pada janjinya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Kalian hebat sekali pagi hari ini. Cukup semangat ya. Nah, janjinya Allah untuk apa? Menyelamatkan kakak dan adik-adik semua. Dan janji itu tuh dipenuhi oleh karyanya Yesus. Nah, adik-adik tahu gak sih pembentukan umat Allah itu yang dimulai dengan panggilan siapa? Ya, Abraham. Benar, berarti kalian mengikuti pembelajaran pagi hari ini ya. Abraham, di mana Abraham ini menerima janji Allah dan ia percaya kepada janjinya Tuhan. Nah, adik-adik, Abraham tuh dan keturunannya percaya pada janji Tuhan. Dan Allah itu selalu menepati janjinya yang diucapkannya. Termasuk kepada kita nih. Adik-adik tahu nggak? Meskipun adik-adik suka nggak baca doa, nggak baca firman, kalian jauh dari Tuhan, bahkan kakak juga, tahu nggak sih adik-adik? Tuhan selalu setia sama kakak dan adik-adik semua. Hebat ya Tuhan kita ya. Iya, nah bahkan adik-adik tahu nggak sih, Tuhan tuh selalu mencari dan menemukan kembali kita yang hilang dan menyelamatkannya. Udah paham ya sampai sini ya? Poin yang kedua, adik-adik, ada yang namanya memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak siapa? Kehendak Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, lagi-lagi kakak mau bilang nih, orang beriman itu dapat bergaul dengan Allah, bergaul dekat dengan Allah jika apa sih? Memiliki kerinduan untuk mempelajarinya serta memahami kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Ya. Nah, pemahaman itu juga adik-adik menjadi dasar bagi manusia untuk kita tuh nggak perlu takut dan ragu. Untuk apa sih kak? Untuk menerima janjinya Tuhan kepada kakak dan kalian semua. Senangnya dengar materi pagi hari ini ya, sukacita ya. Yes, tapi kak bagaimana sih kak supaya kita tuh memahami kehendaknya Tuhan? Bagaimana ya? Adik-adik, kalian berdoa, kalian baca Alkitab secara teratur dan terarah, dan terakhir kalian mampu menerapkannya. Nah, di dalam Roma 10:17 adik-adik ada firman bunyinya seperti ini. Dari Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan mengungkapkan kehendaknya itu adik-adik. Mau mendengar kalian juga nih. Dan kalian semuanya bagus dan kalian memahami Roma 10 ayat 17 ini ternyata ya. Kalian hebat semuanya. Nah, hanya dengan memahami kehendak Tuhan, kita tuh dapat mempercayai Tuhan. Iman juga bertumbuh akan semakin kuat ketika dipupuk dan diterapkan. Siapa yang sudah mengerti? Siapa yang akhirnya mau semangat? Kak, aku mau baca doa tiap saat dan firman. Siapa ya? Good. Kalian baik-baik semua ya. Kelas 82 ini keren-keren semua. Nah, kita masuk di poin akhir ya. Tapi sebelumnya kakak mau nanya dong, kalian sudah paham belum tentang arti-arti dari iman dan pengharapan ini? Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Kalian hebat. Nah, kita masuk di bagian terakhir ya. Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Adik-adik, ternyata iman itu bertumbuh tuh gak bisa secara instan. Terus pertanyaannya gini, kak, bagaimana sih iman dan pengharapan itu dapat bertumbuh? Ya adik-adik, coba kakak mau ajak kalian, kita berpikir bersama, siapa di sini tanam pohon? Siapa di sini punya bunga di halamannya? Angkat tangannya, kakak juga loh, nanam loh, sama loh. Nah, kakak setiap pagi dan sore, itu terkadang kakak menyiramnya dan memberikan pupuk atau vitamin. Kenapa adik-adik? Karena waktu kakak nggak merawat pohon kakak, itu nggak bertumbuh dengan baik. Bahkan tahu nggak adik-adik, tidak berbunga dan layu.
daunnya. Sama seperti iman kita hari ini. Tapi bagaimana proses dari diri kitanya? Gimana sih Kak caranya supaya bertumbuh? Dengan cara merawatnya, pertama berdoa. Yang kedua, baca Alkitab. Ketiga, menerapkannya. Kak, susah Kak aku nggak ngerti. Kamu nggak ngerti, ajak papa mama pimpin aku yuk untuk baca firman, pimpin aku yuk berdoa, supaya kalian sama-sama mengerti ya. Bantu mama papa, kalian minta tolong bantu mama papa, bantuin aku dong, aku mau mengerti apa arti dari firman ini. Kalian ajak mama papa untuk kalian bisa baca firman bersama. Nah, adik-adik, di sini kita sudah masuk di sesi akhir nih. Siapa yang mau menjelaskan dulu nih? Tadi dari awal sampai akhir kakak ada di poin dampak ya. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, hebat. Kalian keren-keren semua. Kalian bagus, kalian Tuhan ya. Oke, kalian bisa mengerti. Ya, kakak tuh berharap bahwa nanti kelar dari materi ini, seusai pembelajaran ini, kalian tuh bisa menerapkannya di kehidupan kalian masing-masing. Dan jangan lupa ya adik-adik, rajin berdoa, baca firman, serta menerapkannya. Oke, lebih semangat ya, mulai dari keluar dari kelas ini akan lebih semangat lagi. Adik-adik, ternyata dampak hidup orang beriman ini ada di ulasannya di Alkitab loh adik-adik. Apa sih dampaknya? Kita baca ya. Yang pertama, dari Alkitab yang pertama itu, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Adik-adik, orang yang beriman, orang yang berpengharapan, dia tuh akan mengandalkan Tuhan. Dia tuh kenapa-napa dia hanya mau ke Tuhan. Kalian bisa baca dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Dicatat ya. Nanti pulang kalian, mama, papa, kita baca sama-sama yuk. Kalian jelaskan. Tadi tuh kita belajar tentang iman dan pengharapan loh gitu. Kalian ajak sama-sama ya. Yang kedua, kalian menjadi setia. Ketika kalian beriman dan pengharapan, kalian akan menjadi anak yang setia kepada Tuhan juga terutama. Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Kalian bisa baca ya. Yang ketiga, kalian akan menjadi anak yang taat. Wow, akan menjadi anak yang taat. Kalian bisa baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ke-9. Nah, berikutnya, kalian akan menjadi sanggup bersukacita di dalam kesesakan. Kalian bisa baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Udah berapa ayat? Ayo coba. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik kakak, pembelajaran kita telah usai pada hari ini. Kakak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Nah, di pertemuan ini kakak mau memberikan kalian tugas. Yang pertama, tadi mengenai ulasan Alkitab, kalian mencari nih, menulis, mendefinisikan pengertian iman pengharapan. Kalian tulis mengenai tugas itu. Yang kedua, kalian bikin kelompok, ya, kalian bikin drama mengenai iman pengharapan, tetapi kakak cuma pengen kalian dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tokoh Alkitab itu aja ya, 3 pemuda ini ya. Kalian ambil, kalian tulis skripnya, kalian kirim ke email kakak. Nanti kakak akan nilai. Minggu depan di pertemuan berikutnya kita tampilkan dalam bentuk drama. Ih, seneng banget deh, siapa yang tidak sabar menampilkan drama ini? Nah adik-adik, pertemuan kita sudah berakhir. Kakak ucapkan terima kasih karena kakak sudah diizinkan mengajar di kelas kalian pada pagi hari ini. Semoga di dalam waktu kita bisa bertemu kembali dan kita bersukacita kembali. Adik-adik, kita mau mengakhiri pembelajaran ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kakak ucapkan sekali lagi terima kasih buat adik-adik. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, adik-adik yang semangat dan sukacita, terima kasih buat pertemuan hari ini. Tuhan berkati. Dadah.